Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang sekarang berada di Injeksi Kreatif Center untuk mewawancarai entrepreneur muda dan sukses di NTT. Ikuti keseruan kami. Halo semuanya, sekarang kami bersama salah satu staf ICC, yaitu manajer ICC. Karena Pak Direktur sedang berhalangan dan berada di salah satu kampus. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anastasia Efrana Dudet. Saya Imelda Baragatutama. Saya Yohanes Bautista Maria Nabi. Saya Joy Francisca Batmaro. Saya Rasa Budi. Saya Matilda Ernesta. Oke, mungkin Kak Manajer bisa memperkenalkan diri kepada kami. Baik, selamat siang semua. Perkenalkan, saya adalah manajer Injeksi Kreatif Center, Vivi Siokain, bisa dipanggil Vivi. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke sesi wawancara. Kepada teman Alda, saya persilakan untuk mewawancara pertanyaan pertama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Vivi. Mungkin Kak Vivi bisa menjelaskan kepada kami bagaimana sejarah Injeksi Kreatif Kupang didirikan hingga bisa sesukses sekarang. Oke. Sejarah Injeksi Kreatif Center. Awalnya itu Pak Direktur atau yang biasa kita sapa dengan Kajiksi Siokain, beliau adalah salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Kupang. Beliau menamatkan S1-nya di jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Kupang. Kemudian pada tahun kalau tidak salah itu 2020 atau 2021, beliau melanjutkan studinya di Universitas Merdeka Malang, S2-nya di Universitas Merdeka Malang, sambil kuliah dan bekerja. Jadi awal mulanya beliau berkuliah, di kamar kosnya juga beliau menjalankan pekerjaan membuat tempat fotokopi seperti itu yang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswi timur, mahasiswa-mahasiswi timur, Indonesia Timur bagi khususnya. Jadi mereka kalau banyak yang datang untuk print, fotokopi, surat-surat dan tugas-tugas itu di beliau. Akhirnya pelan-pelan beliau mulai merintis tempat fotokopi, tempat print dari Malang. Sambil kuliah S2, beliau juga menjalankan kerjanya di sana. Kemudian setelah S2 selesai, beliau pulang ke Kupang, lalu menjual beberapa unit laptop, dimulai dari kos-kosan, dari 3-5 unit, sampai akhirnya berkembang menjadi ribuan laptop hingga sekarang. Jadi itu adalah sejarah dari terbentuknya Injeksi Kreatif Center, di mana ada injeksi laptop di dalamnya, seperti itu. Terima kasih. Terus kira-kira apa strategi yang digunakan dalam mengembangkan usaha ICC ini? Strategi yang kami pakai sangat simpel atau sederhana, di mana kami mengkhususkan rata-rata itu yang bekerja di Injeksi Kreatif Center anak-anak SDM atau anak-anak muda milenial NTT yang di bawah 30 tahun. Itu strategi kami, karena kami tahu benar bahwa orang-orang muda itu punya mindset. Mereka pemikirannya out of the box. Mereka punya ide-ide kreatif, unik dan sangat cemerlang, sehingga memang pentingnya SDM yang kita pakai itu adalah orang-orang muda semua. Nah, dari SDM yang kita pakai mulai kami rintis pelan-pelan strategi-strategi pemasaran, seperti di dalamnya kita promosi, kebanyakan kita promosinya lewat kontennya kita. Mungkin teman-teman tahu konten kita di TikTok, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Itu adalah strategi marketing atau strategi pemasaran yang dimana kita itu lebih mengkhususkan untuk semua kategori usia, tetapi lebih kepada mahasiswa dan mahasiswi. Itu yang kita pakai strategi pemasaran kita melalui media sosial juga. Ada juga brosur yang kita bagikan ke setiap kampus-kampus yang kita datangi, seperti itu.
Bagaimana Injeksi Kreatif Center Kupang menangani persaingan dalam industri yang sama? Oke. Injeksi Kreatif Center menangani atau menanggapi persaingan antara sesama industri itu kita lebih tekankan kepuasan pelanggan. Di dalam hal ini untuk penjualan unit laptop dan spare part aksesoris yang lainnya, kita tekankan kepuasan pelanggan itu harus paling diutamakan. Karena apa? Kalau customer atau pelanggan puas dengan servis dan penjualan dari Injeksi Kreatif Center, tentunya akan ada promosi-promosi selanjutnya yang dari mulut ke mulut atau dari pelanggan ke pelanggan. Nah, itu yang kita pakai untuk menanggapi atau untuk membuat persaingannya kita dengan sesama industri itu kita punyain Injeksi Kreatif Center lebih di atas. Kemudian kita juga pakai teknik seperti servis gratis. Nah, kita buat konten-konten seperti itu tuh untuk guna mempermudah juga teman-teman yang mungkin butuh untuk install laptop tapi tidak tahu install di mana. Jadi kita buka apa ya, servis-servis gratis seperti install laptop, Apram dan lain sebagainya. Itu yang kita pakai untuk sebagai jurus lah, sebagai sasaran kita menolong dan membantu pelanggannya kita. Jadi kepuasan pelanggan paling diutamakan dari semuanya. Kak, saya ingin bertanya bagaimana Injeksi membangun kerjasama tim untuk mencapai tujuan perusahaan. Kita membangun kerjasama tim itu dengan cara kita saling terbuka satu sama yang lain, kita sesama staff, bahkan kita sesama dengan pimpinan pun kita saling terbuka, sehingga itu yang membuat kita semakin solid. Kita tahu kelemahan dan kelebihannya kita, dan kita sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Contoh seperti kita di dalam Injeksi Kreatif Center, khususnya di Injeksi Center Kupang, kita ada 10 staff dan satu pimpinan, yaitu direkturnya kita. Masing-masing kita punya bagian kita masing-masing, ada teknisi, admin and finance, marketing, dan juga manajer. Ada juga yang bagian spare part quality control. Nah, itu kita harus sama-sama tahu bagian kita apa, kelemahan dan kelebihan kita apa, sehingga itu yang dapat menutup atau meminimalisir terjadinya miskomunikasi satu dengan yang lain. Nah, itu paling penting, keterbukaan. Kemudian kerjasama tim, teamwork itu penting karena untuk keberlangsungan atau kesuksesan bersama dibutuhkan teamwork. Tidak ada yang namanya pekerjaan individual. Jadi saling bahu-membahu itu penting. Nah, itu yang membuat Injeksi Kreatif Center sampai hari ini masih kuat. Kita juga menerapkan self healing, atau kita juga menerapkan bagaimana kita harus lebih dekat, bukan secara jasmani, tapi rohani pun kita jalankan. Nah, itu yang membuat kita, spiritnya kita tuh, powernya kita tuh anak muda sekali, yang memang seperti yang saya jawab di pertanyaan sebelumnya, anak-anak muda NTT atau anak-anak muda milenial tuh harus punya mindset yang terbuka dalam suatu pekerjaan. Menurut saya itu paling penting, sehingga membuat pekerjaan berjalan baik ke depan. Memang kadang di dalam suatu pekerjaan ada yang namanya gesek-menggesek, tapi justru dari yang gesek-menggesek itu yang membuat kita semakin tajam dan semakin solid di dalam bekerja. Terima kasih. Baik, Kak. Saya akan bertanya, bagaimana Kakak Fili mengelola keuangan usaha Kupang Injeksi dan berapa besar peran pengelolaan keuangan dalam kesuksesan usaha Injeksi Kupang? Keuangan yang kita koordinir, kita punya yang bagian admin and finance. Nah, admin and finance itu yang lebih khususnya bergerak di bagian pengaturan keuangan, sistem penjualan dan sebagainya, yang mengurus administrasi dengan kerjasama antar poltek, antar instansi, antar kampus. Itu adalah admin yang mengurus. Jadi proses keuangan atau sistem keuangannya kita ditangani langsung oleh admin dan langsung dilaporkan kepada Bapak Direktur. Jadi benar-benar cuma satu arah, tidak ada ke arah dua arah atau tiga arah, sehingga itu yang memudahkan dan itu yang membuat transparan semua sistem keuangan berjalan dengan baik di Injeksi Kreatif Center. Saya akan bertanya, apakah di Injeksi Kupang ada tahapan seleksi penerimaan karyawan?
Tentunya ada tahapan seleksi penerimaan karyawan, mengingat kita sementara sekarang kita lagi membuka lowongan kerja juga untuk admin penjualan, kreatif marketing, freelancer dan full timer. Yang terdaftar di sistemnya kita sekarang ada 300 lebih orang yang nanti akan diinterview pada tanggal puluhan 23 sampai 25 Mei 2024. Nah, di dalam untuk masuk jadi staf injeksi itu kita punya beberapa tahapan dan poin-poin penting yang tentunya anak-anak muda itu, karena kita menerima rata-rata itu kita menerima di bawah 30 tahun. Tapi khusus lowongan kali ini kita menerima sampai batas 35 tahun. Jadi di atas 30 tahun bisa juga termasuk dalam injeksi creative center staffnya. Nah, tahapan-tahapan yang kita pakai itu yang pertama karakternya seperti apa? Karakternya paling penting, skillnya, soft skill dan hard skillnya seperti apa, sesuai dengan basic atau kemampuan atau bidang yang kami buka atau tidak. Nah, itu yang nanti di dalam proses interview akan kami lihat, akan kami pertimbangkan. Setelah proses interview akan kami tes lagi dengan bidangnya mereka masing-masing. Setelah itu baru diterima sebagai staff injeksi creative center. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin Pak, saya mau bertanya, mengapa alasan injeksi memilih tempat ini atau lokasi ini untuk membuka usaha? Mungkin Kak bisa jelaskan, Kak? Mengapa injeksi memilih tempat ini? Karena bagi kita tempat ini adalah tempat yang sangat strategis. Khususnya kita melihat peluang yang sangat bagus di tempat ini karena terdapat langsung di jalan raya, jalan umum yang lokasinya berdekatan juga dengan kampus-kampus. Nah, itu poinnya. Jadi kita lebih melihat banyak siswa, banyak mahasiswa-mahasiswi yang tentunya hari-hari membutuhkan laptop. Jadi penting sekali kita lihat lokasi yang strategis juga, kategori-kategori penjual atau pembeli juga kita lihat, perhatikan dari semua kalangan dan kategori tentunya. Tapi karena lokasinya di langsung pinggir jalan umum, itu yang memudahkan setiap pembeli ke injeksi creative center sangat mudah, bisa menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Seperti itu. Terima kasih. Injeksi kan sudah terkenal di Kupang, Kak. Mungkin injeksi creative center Kupang memiliki cabang di tempat lain? Iya, benar sekali. Seperti yang sudah saya bilang tadi, sejarahnya injeksi itu dimulai dari S2 Direktur di Malang. Jadi tentunya sebelum dibuka di Kupang sudah ada di Malang, tapi kita ada beberapa cabang selain di Malang, di Kupang, di Malang, di Jogja, sama di Jakarta. Injeksi Creative Center sudah berdiri di 4 kota. Terima kasih. Oh, ya Kak. Terus ini kira-kira pencapaian apa saja yang diharapkan injeksi ke beberapa tahun ke depan dan bagaimana cara injeksi agar dapat mencapai tujuan tersebut? Harapannya kita untuk injeksi Creative Center untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan tentunya kita ingin menjadi tempat pengembangan SDM milenial NTT yang punya inovatif, kreatif, dan injeksi laptop Kupang tentunya menjadi pusat laptop termurah se-NTT. Nah, caranya kita itu yaitu kita bekerja sama atau bermitra, salah satunya dengan Poltek, dengan ada beberapa instansi kita bermitra, kita menjalin hubungan kerjasama untuk saling berkontribusi satu dengan yang lain, untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain, mendengar sharing masing-masing orang, pendapat orang, agar dibangunnya, terciptanya SDM yang baik, komunitas yang baik, dan penjualan-penjualan bisnis-bisnis juga yang baik. Oke, baik Kak Vivi, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Itu saja pertanyaan yang ingin kami ketahui tentang sejarah dari injeksi Creative Center. Semuanya kita sudah mendengarkan semua penjelasan dari Kak Vivi mengenai injeksi Creative Center. Sekian dan terima kasih. Oke guys, bagi kalian semua yang ingin mencari laptop dengan harga terjangkau dan berkualitas, jangan lupa mampir di Injeksi Kreatif Kupang, Jalan Timur Raya, kilometer 8 Oesapa. Jangan lupa follow sosial media Injeksi Creative Center Kupang di bawah sini.
Bye.